Sahabat Rema Surgawi, kadang ada bagian hidup kita yang tidak kita ingat. Bagian yang kalau disentuh sedikit saja langsung terasa berat, yaitu masa lalu yang gelap, yang berantakan, yang penuh penyesalan. Dan seringkali bagian itu membuat hati kita merasa aku tidak pantas. Malam ini kita akan melihat satu hal yang sederhana, tapi dalam sekali dari sebuah tema, yaitu dipanggil dari gelap. Bukan dipanggil setelah hidup benar, bukan juga dipanggil setelah semuanya rapi, tapi justru dipanggil dari keadaan yang gelap. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam segala keadaan hati yang mungkin belum pulih ini ya Tuhan, kami datang bukan membawa kekuatan kami, tetapi membawa kejujuran kami. Engkau tahu setiap bagian yang kami simpan, yang tidak kami ceritakan kepada siapapun, yang masih terasa berat saat diingat. Malam ini kami membuka diri di hadapan-Mu, bukan karena kami sudah siap, tapi karena kami rindu disentuh oleh-Mu. Biarlah firman-Mu malam ini menemukan kami, menjangkau pikiran kami ya Tuhan, menenangkan hati kami, menyentuh bagian yang tersembunyi, dan memulihkan dari dalam hati kami. Ajar kami untuk percaya lagi, walaupun pernah gagal. Ajar kami untuk melangkah lagi ya Tuhan, walaupun masih ada rasa takut. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Sekali lagi. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Sahabat Rema Surgawi, firman ini bukan sekedar tentang panggilan, ini juga bukan sekedar cerita perubahan hidup seseorang. Mari kita renungkan perlahan, karena ini adalah tentang bagaimana Tuhan melihat seseorang yang bahkan dunia mungkin sudah tidak percaya lagi. Dua sisi kehidupan yang kita jalani. Sahabat Rema Surgawi, kita sering hidup dengan dua sisi diri. Yang satu yang terlihat rapi, tenang, seperti tidak ada masalah. Tapi yang sisi satu lagi, yaitu sisi yang tidak terlihat, penuh luka, penuh penyesalan, penuh pertanyaan. Kenapa dulu aku lakukan itu? Kenapa hidupku pernah sampai sejauh itu? Dan seringkali yang tidak terlihat itu justru lebih kuat, lebih sering muncul, lebih sering mengganggu pikiran dari yang terlihat. Saulus, masa lalu yang sulit diterima. Sahabat Rema Surgawi, bayangkan seseorang yang masa lalunya begitu kuat, begitu melekat, sampai orang lain sulit percaya bahwa hidupnya bisa dipakai Tuhan. Dan orang itu adalah
Saulus. Dia bukan orang biasa, dia bukan orang yang hanya melakukan kesalahan kecil. Dia mengejar orang percaya, menangkap mereka, bahkan setuju dengan kematian mereka. Dan justru di titik seperti itu Tuhan berkata, orang ini adalah pilihanku. Bukan setelah dia berubah, tetapi saat dia masih berjalan di arah yang salah. Kadang kita pikir Tuhan menunggu kita jadi baik dulu, Tuhan menunggu kita berubah dulu, baru dia mau memakai hidup kita. Tapi firman Tuhan malam ini menunjukkan hal yang berbeda. Tuhan tidak fokus pada masa lalu Saulus. Tuhan justru melihat apa yang bisa dia kerjakan melalui hidupnya. Brother Rashid dipakai dari latar belakang yang berbeda. Sahabat Rema Surgawi, bayangkan seorang anak yang tumbuh di Maroko dalam keluarga yang sangat taat beragama. Sejak kecil dia dididik dengan disiplin menghafal kitab sucinya, mengikuti aturan yang serius. Hidupnya jelas, arahnya sudah ditentukan. Tidak ada ruang yang mempertanyakan apa yang diajarkan. Dan anak itu bertumbuh menjadi pribadi yang taat. Tidak bermasalah, tidak memberontak. Tapi di dalam hatinya mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kecil. Bukan karena ingin melawan, tapi karena dia benar-benar ingin tahu, apakah ini benar? Apakah ini yang sebenarnya? Pertanyaan itu tidak berani dia sampaikan, dia simpan sendiri. Dia pikirkan diam-diam. Dan dari situlah arah hidupnya mulai berubah. Anak itu adalah Brother Rashid. Dalam proses pencariannya, dia mulai mendengarkan siaran radio Kristen. Bukan di tempat ramai, bukan di tengah banyak orang, tapi sendirian dalam pergumulan pribadinya. Dia mendengar tentang Tuhan Yesus, tentang kasih, tentang pengampunan, dan perlahan hatinya mulai terbuka. Keputusan yang dia ambil tidak mudah. Ketika dia memilih mengikut Kristus, hidupnya justru menjadi lebih berat. Dia mengalami penolakan, ancaman, bahkan harus kehilangan relasi dengan orang-orang terdekatnya. Dia tahu resikonya, dan dia tetap memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di titik itu, ini bukan lagi soal kenyamanan, ini soal kebenaran yang dia yakini. Yang menarik bukan hanya perubahan hidupnya, tapi apa yang Tuhan lakukan setelah itu. Masa lalunya yang dulu, yang penuh dengan pemahaman dan latar belakang yang kuat, tidak dibuang, justru dipakai. Hari ini Brother Rashid dikenal sebagai seorang apologet Kristen yang menjangkau banyak orang, khususnya dari latar belakang yang sama seperti dirinya. Dia berbicara, mengajar, dan menjadi jembatan bagi mereka yang juga sedang mencari kebenaran. Apa yang dulu menjadi bagian dari hidupnya, sekarang menjadi alat untuk menjangkau banyak jiwa. Bukan sekedar dia berubah, tapi hidupnya dipakai untuk membawa perubahan bagi orang lain. Sahabat Rema Surgawi, Tuhan tidak menghapus masa lalu Brother Rashid. Tuhan menebusnya dan menjadikannya alat yang berdampak. Tuhan melihat berbeda dari yang dilihat oleh manusia. Sahabat Rema Surgawi, kesaksian ayat ini terjadi di momen yang benar-benar
tidak mudah. Saulus baru saja mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan perjumpaan yang membuat dia langsung kuat. Justru sebaliknya, dia buta, tidak berdaya, kehilangan arah. Hidup yang dulu dia jalani dengan penuh keyakinan tiba-tiba runtuh. Di sisi lain ada Ananias, orang biasa yang diminta Tuhan untuk datang kepada Saulus. Dan jujur saja, Ananias takut. Bukan tanpa alasan, dia tahu siapa Saulus itu. Dia tahu apa yang sudah Saulus lakukan. Ini orang yang pernah mengejar orang percaya. Ini orang yang membawa ancaman. Dan saat Tuhan menyuruh dia datang, respon pertama yang muncul adalah rasa takut. Di titik itu Tuhan tidak menjelaskan panjang lebar. Tuhan hanya berkata, "Orang ini adalah pilihanku." Seolah Tuhan sedang berkata, "Aku tahu siapa dia. Aku tidak salah lihat." Kata alat di sini dalam bahasa Yunani, skeios, artinya wadah. Sesuatu yang dipakai untuk menampung dan membawa sesuatu. Artinya sederhana, Saulus bukan dipilih karena dia sudah benar, tapi karena dia bisa dipakai. Dan kata pilihan yaitu ekloge, artinya dipilih dengan tujuan yang jelas. Bukan kebetulan, bukan asal ambil. Ini keputusan yang disengaja. Di sini terlihat jelas cara Tuhan melihat sangat berbeda. Manusia melihat apa yang sudah dilakukan, tapi Tuhan melihat apa yang akan dilakukan. Manusia melihat masa lalu, Tuhan melihat tujuan. Dan ini yang sering tidak kita sadari. Cara pandang yang perlu diubah. Sahabat Rema Surgawi, seringkali kita melihat diri sendiri dengan cara yang sama. Seperti orang lain melihat kita melihat catatan hidup kita mengingat kesalahan, kita mengulang kejadian yang sama di pikiran. Dan tanpa sadar, itu membentuk cara kita menilai diri sendiri. Aku pernah gagal, aku pernah jatuh, aku pernah salah. Lalu perlahan-lahan muncul kesimpulan, berarti aku tidak layak. Dan di momen seperti ini kita berhenti. Bukan karena Tuhan yang menghentikan, tapi karena kita sendiri merasa tidak pantas melangkah. Padahal Tuhan tidak sedang melihat ke belakang. Tuhan melihat ke depan. Kita fokus pada apa yang sudah terjadi. Tuhan melihat apa yang masih bisa terjadi. Kita melihat luka, Tuhan melihat kemungkinan pemulihan. Kita melihat kegagalan, Tuhan melihat arah yang baru. Kita melihat akhir, Tuhan melihat awal. Dan seringkali yang perlu berubah bukan keadaan, tapi cara kita melihat diri kita sendiri. Saat hati merasa tidak layak. Sahabat Rema Surgawi, mungkin malam ini ada bagian hati kita yang masih menyimpan suara seperti ini. Kalau orang tahu siapa aku dulu, kalau orang tahu apa yang pernah aku lakukan, kalau orang tahu semua kesalahanku, dan suara itu membuat kita menahan diri. Tidak berani maju, tidak berani terlibat, tidak berani percaya bahwa hidup ini bisa dipakai.
Kita memilih aman, kita memilih diam, kita memilih menjauh karena takut diingatkan, takut dinilai, takut tidak diterima. Namun firman Tuhan malam ini mengingatkan sesuatu yang lebih penting. Tuhan tidak kaget dengan masa lalu kita. Tidak ada bagian hidup kita yang mengejutkan Tuhan. Dia tahu semuanya dari awal, bahkan sampai saat ini, bahkan sampai akhir. Dan yang luar biasa, dia tidak mundur, dia tidak berkata, aku cari yang lain saja. Justru di titik yang paling gelap itu, Tuhan tetap berkata, itu bukan akhir. Artinya masih ada kelanjutan, masih ada rencana, masih ada tujuan, masih ada cerita selanjutnya. Dipanggil walau belum siap. Sahabat Rema Surgawi, seringkali kita menunggu siap dulu, baru berani melangkah. Menunggu hati tenang, menunggu hidup rapi, menunggu semua beres, baru merasa layak. Tapi kenyataannya, panggilan Tuhan sering datang justru saat kita belum siap. Seperti Saulus misalnya. Dia dipanggil bukan saat dia sudah jadi Paulus, tapi saat dia masih dalam proses, bahkan masih hancur. Di titik seperti itu, di mana kita merasa tidak layak, di titik di mana kita merasa tertutup, di titik di mana kita merasa hidup ini terlalu rusak, kita boleh berhenti sejenak, bukan untuk memperbaiki semuanya sendiri, tapi untuk mendengar bahwa mungkin Tuhan tetap memanggil. Bukan karena kita sudah siap, tapi karena Dia yang akan membentuk kita, Dia yang akan memulihkan kita, Dia yang akan mengubah kita, dan Dia yang akan memakai kita. Dan mungkin yang dibutuhkan malam ini bukan perubahan besar, tapi keberanian kecil untuk percaya bahwa hidup ini masih ada di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di bagian hati yang masih menyimpan masa lalu ini ya Tuhan, kami masih terasa berat, kami masih terasa gelap. Kami datang dan kami serahkan hidup ini kepadamu, bukan untuk dilupakan, tapi untuk ditebus. Engkau tahu setiap luka kami ya Tuhan, dan Engkau melihat setiap kesalahan kami. Engkau mengerti setiap penyesalan yang masih kami ingat sampai dengan hari ini. Dan seringkali itu membuat kami ragu, membuat kami merasa tidak layak, membuat kami merasa diri untuk melangkah, menahan diri Tuhan untuk melangkah. Tuhan, malam ini kami belajar percaya bahwa Engkau tidak melihat kami seperti kami melihat diri kami sendiri ya Tuhan. Kalau Engkau bisa memakai Saulus, Engkau juga bisa memakai Brother Rashid, Engkau juga sanggup memakai hidup kami ini. Apa yang rusak Engkau pulihkan, apa yang kosong Engkau sanggup mengisi dan memuaskannya. Apa yang lemah Engkau sanggup menguatkan. Ajar kami untuk percaya kembali ya Tuhan, meskipun masa lalu kami belum sepenuhnya hilang dari ingatan kami. Ajar kami untuk melangkah kembali meskipun hati ini masih belajar untuk pulih.
bentuklah hidup kami ya Tuhan dengan kehendak-Mu, dan pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Terima Surgawi, malam ini mungkin masa lalu kita belum berubah. Ceritanya masih sama, ingatannya masih ada. Tapi perlahan cara melihatnya mulai berbeda. Yang dulu terasa seperti akhir, mulai terlihat sebagai bagian dari proses. Yang dulu membuat kita menunduk, pelan-pelan mulai bisa kita hadapi. Bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena kita mulai mengerti bahwa ternyata kita tidak dipanggil setelah hidup ini terang. Kita juga tidak dipanggil setelah semuanya rapi, tapi kita dipanggil justru dari tempat yang gelap, dari titik yang tidak sempurna, dari keadaan yang belum selesai, dari hidup yang masih berproses. Dan justru di sana kasih Tuhan yang paling nyata, bukan saat kita kuat, tapi saat kita lemah. Bukan saat kita sudah benar, tapi saat kita masih belajar. Dan mungkin malam ini yang berubah bukan keadaan, tetapi hati yang mulai percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan dari bagian hidup kita yang dulu kita anggap tidak berguna. Masa lalu yang paling gelap sekalipun dapat menjadi alat terang ketika kita disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.